Shalom semuanya, Kids Army for Jesus akan mengadakan acara yang seru banget, yaitu Retreat Christmas pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 Desember. Retreat kali ini akan diadakan secara interaktif dan virtual melalui aplikasi Zoom. Kita akan bersama-sama bersuka cita, belajar firman-Nya, dan yang gak kalah serunya, setiap anak yang mendaftar akan mendapatkan mission box yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Di dalam mission box tersebut akan tersedia semua keperluan activity selama retreat. Yuk, kita lihat sekilas ya, activity menarik apa saja yang akan kita lakukan nanti. Segera daftar dengan biaya pendaftaran Rp50.000, sudah termasuk mission box dan ongkos kirim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. I love the bit patter of the raindrops. I love the buzzing of the bee. But the sound I love the best, the very, very best, is to hear that God loves me. Agia, Kensi, Celi, Pang, kesini. Kita mau olahraga biar kita kuat. Adik-adik, kita mau berbaris yang rapi sekarang. Ikutin gaya kakak, oke? Tangannya di pinggang. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang tangannya di dada. Ikutin kakak lagi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita udah selesai olahraga adik-adik. Kalau habis olahraga, pasti tubuh kita menjadi kuat. Nah, kalau udah kuat, kita pasti semangat untuk memuji dan menyembah Tuhannya. Oke, kita mulai ya ibadah online ya. Ibadah online syaratnya apa adik-adik? No gadget, no toys, no food, no playing. Oke adik-adik, kita mulai yuk. Let's Shalom adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus selalu apa Kak Seth? Memuji Tuhan Kapan aja ya? setiap hari, Kak. Betul sekali. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan bersuka cita. Kita katakan, 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise Him 7 times a day. sekali lagi. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise Him 7 times a day. Aja ya. 1 for my family, 2 for my friend, 3 for your mercies that never end. 4 for the stars that shine by night, 5 'cause I'm glad I know you're the light. 6 for the food you give every day, 7 for the heaven 'cause I'm going that way. 1, 2, 3, 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. Haleluya. Semua anak Tuhan masih semangat bernyanyi. Kita joget bersama ya. Sama-sama bilang, I like bananas, I like the mangoes so sweet. I like papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of teman God. lebih semangat lagi. I like bananas, I like the mangoes so sweet. I like papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of Let's sing it one last God. time. I like
The mangoes so sweet, I like papayas, papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. Sweet, sweet love of God. The sweet, sweet love of God. Yeay, semua yang masih semangat kita nyanyikan 7 times a day one more time. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise Him 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise Him 7 times a day. Praise Him 7 times a day. One more time. Praise Him 7 times a day. Haleluya. Sebab kitalah umat pilihan Allah atas segala bangsa. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita sorakan haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Shalom adik-adik. Yuk adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita mau bawa penyembahan kita mau bawa hati kita untuk lebih lagi nyembah Tuhan. Katakan beriku hati. Beriku hati Katakan untuk menyembahmu. untuk menyembahmu. Beriku hati. Beriku hati Katakan untuk mengasihimu Tuhan. untuk mengasihimu. Katakan beriku hati. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Katakan beriku hati.
mengasihimu. Untuk mengasihimu, Berikan ku hati Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. katakan beriku hati, Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. haleluya, mari kita sembah Tuhan, haleluya. Berikan kami hati-Mu Bapa, kami mau lebih mengasihi-Mu, kami mau membawa hati kami untuk lebih dekat dengan-Mu, untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Thanks Lord. Terima kasih Bapa. Yesus, Engkau sungguh baik, kasih-Mu mengalir. Ya Rama, ya Rama, ya Shane. Ya Rama, ya Engkau baik Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Ya Rama, ya Rama, Thank you, Tuhan Yesus berkati anak-anak di Indonesia supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia dari COVID-19 dan vaksin segera ada. Berkati semua keluarga di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapa yang lewat? Akan saya gangguin. Aku tahu aku iseng, jadi aku bakal isengin dia. Hai Caca, kamu sedang apa? Hai Caca, lagi berpikir nih. Hah? Apa yang sedang kamu pikirkan, Jojo? Syah, mau tanya boleh gak? Hah? Iya dong. Emang ada apa, Jojo? Kenapa kamu mau menyapa saya? Kenapa kamu mau ajak saya ngobrol? Padahal semua orang tidak mau berteman dengan saya. Tapi kok kamu mau? Hah, Jojo, karena saya merasa sangat senang saat disapa orang lain. Jadi saya mau menyapa kamu dulu. Karena saat saya menyapa kamu, saya merasa sangat senang. Loh, kok begitu? Hah, iya Jojo, buktinya tidak semua orang bisa menyapa kamu. Tapi saya bisa, karena Tuhan Yesus memberi contoh kalau kita harus mengasihi. Duh, contoh? Iya, yuk Jojo, kita dengarkan firman Tuhannya. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayo adik-adik, duduk yang manis ya. Adik-adik, waktu itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Tuhan Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Pada saat mereka sedang makan bersama, iblis pun membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa di surga telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan Tuhan Yesus itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Di zaman dahulu, di Timur Tengah kuno itu, jalan-jalannya itu cenderung berdebu. Sehingga kaki akan menjadi kotor ketika melakukan perjalanan. Dan kaki tersebut biasanya akan dibasuh di rumah supaya kaki tersebut bersih dari kotoran. Dan pembasuhan kaki biasanya dilakukan oleh hamba atau pembantu. Tetapi jika tidak ada, maka yang melakukan pembasuhan itu adalah orang yang paling muda. Pembasuhan kaki ini merupakan arti dari pelayanan, yaitu sikap melayani terhadap tamu. Jadi kesimpulannya adik-adik dengar ya, pembasuhan kaki itu dilakukan oleh satu hamba, pelayan, atau yang dianggap paling muda. Yang kedua, yaitu pihak tuan rumah. Pada waktu Tuhan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, Yesus bangun, lalu meninggalkan meja perjamuan. Kemudian Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya.
suatu sikap yang artinya di mana Tuhan Yesus sedang merendahkan dirinya dan mengambil peran sebagai hamba bagi murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengambil kain lenan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, adik-adik, saat kita mau merendahkan diri kita mau mengasihi, kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa menerima kelemahan orang lain. Bahkan kita bisa melakukan kebaikan loh bagi mereka yang sudah melukai hati kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh atau teladan yang baik dalam kerendahan hati. Di sini kita semua adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Sebagai murid, kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Yaitu dengerin ya. 1. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. 2. Belajar melayani Tuhan dan sesama. Yang 3, saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Itulah gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Ayat hafalan hari ini adik-adik terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Kakak ulang ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Bunyinya, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Kakak ulangi ya. "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Setiap adik-adik kami yang sudah mendengar firman-Mu, hati mereka Tuhan Yesus menjadi tanah yang baik Tuhan. Menjadi tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap adik-adik kami ya Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka Tuhan, Engkau jagai mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan, sepanjang seminggu ke depan Tuhan, Engkau pelihara kehidupan mereka. Setiap keluar masuk mereka Engkau berkati ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang sudah berdoa kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oh gitu. Sasha, hari ini saya banyak belajar, yaitu belajar merendahkan diri, belajar melayani, dan mengasihi sesama. Karena saya mau menjadi pengikut Kristus. Bagus Caca. Kita sama-sama belajar menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Bye-bye, 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 bye-bye. Shalom
adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Aci di Art and Craft minggu ini. Pertama-tama kakak ingin ucapin Happy Children's Day. Happy Children's Day buat adik-adik semua. Kiranya perkenanan Tuhan selalu ada buat adik-adik. Minggu ini kakak ini ajarin adik-adik bikin kartu ucapan dalam bentuk 3D. Nah, bulan depan kan Natal. Adik-adik bisa bikin sendiri kartu ucapan ini buat teman, buat saudara, ataupun bu guru di sekolah. Kakak yakin mereka pasti senang dan bangga saat menerima kartu ucapan dari adik-adik. Siap? Ayo kita lihat bahan yang diperlukan ya. Berikut bahan-bahan yang kita perlukan: 1 piece kertas buffalo, 1 piece kertas A4, printan tulisan Merry Christmas, manik-manik, gunting, lem, pensil, pena, spidol, penggaris, dan 1 piece kertas origami. Kita ambil kertas A4 ini, kita lipat jadi 2 ya, seperti begini. Terus kita ambil pensil dan penggaris, kita tandain di titik 1 cm pertama ini, kita tandain titik kiri kanan, kita tandain dengan titik ya. Terus kita gambar garis 4 cm kiri kanan, seperti begini. Terus kita ambil gunting, kita gunting sesuai garis. Setelah kita gunting, kita lipat ke dalam, lipat sesuai yang kita gunting ya. Oke, kita pakai penggaris supaya dicetak garis ininya ya. Habis itu kita buka, masukin ke dalam seperti begini. Bisa kayak begini. Terus kita bikin lagi titik kedua di 3 cm ini, kita tandain titik. Terus kita garis lagi 3 cm kiri dan kanan ya. Dan kita gunting lagi. Kiri kanan. Itu kita lipat lagi, nanti bakal seperti begini ya. Yang tadi kita gunting, kita lipat ke depan dan lipat lagi satu yang belakang. Oke, kita pakai penggaris, tandain biar ada garisnya ya, depan belakang. Terus kayak tadi lagi kita buka. Ini ada garisnya nih, depan belakang. Tetap dalam, dia akan jadi seperti begini, dan pas dibuka dia sudah jadi begini. Berikutnya kita ambil kertas buffalo-nya ya, kita lipat jadi 2. Terus kita ambil yang tadi ini yang sudah kita buat. Oke, kita taruh di sini. Oke, terus di paling ujung sesuai garis ini ya.
kartu ucapan Natal kita sudah jadi. Untuk bagian depan, adik-adik bisa ambil kertas origami, adik-adik cetak untuk lingkaran, terus adik-adik gunting dan tempel di sini, ditambahin tulisan Merry Christmas, terus bisa dihiasin lagi dengan manik-manik seperti begini. Oke. Nah, di bagian dalam ini adik-adik bisa isi doa dan ucapan. Selain kartu ucapan Natal, adik-adik juga bisa bikin kartu Happy Birthday, ucapan ulang tahun ya. Seperti firman Tuhan, hari ini kita belajar, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayo adik-adik, kita mau ikut teladan Tuhan Yesus, kita mau menunjukkan kasih kita. Ayo, jangan lupa dibikin ya kartu ucapannya. Happy Sunday, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, nama aku Seferi. Yuk kita lihat videonya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. Down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Shalom adik-adik, kita bersyukur dalam hidup ini ada orang yang selalu ingin kita menjadi baik, pintar, dan bisa membentuk kita menjadi orang yang berguna. Orang itu adalah guru. Ayo kita bergabung di acara Teachers Day pada hari Minggu 29 November 2020 di ibadah online dan Kids Zoom. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.